mencatat zona resiko tinggi atau zona merah berkurang pekan ini. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut pekan lalu ada 70 kabupaten kota yang merah dan pekan ini menjadi 41 kabupaten kota. Beberapa daerah di kota besar yang menjadi oranye itu diantaranya Jakarta Pusat dan Tangerang Raya. Satgas juga terus mendorong agar daerah-daerah yang masih menjadi zona oranye didorong menjadi zona kuning dan hijau. Beberapa daerah lainnya yang mengalami perubahan zona menjadi oranye adalah Kota Semarang, Probolinggo, Makassar, dan Manado dengan total 34 kabupaten kota. Kita ke soal pilkada. Saudara pakar hukum tata negara Universitas Negeri Solo meminta pemerintah dan masyarakat mewujudkan pilkada yang sehat di masa pandemi. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor KBR Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah. Pakar Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas 11 Maret atau Solo, Suni Umul Firdaus mengatakan semua elemen pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama mewujudkan pilkada yang sehat di masa pandemi. Jika memang kondisi pandemi semakin memburuk, pemerintah harus tetap memprioritaskan kesehatan para pemilih dan tak ragu untuk memundurkan jadwal pilkada. Yang perlu kita perhatikan adalah apabila ini sudah diputuskan. Kita siapa ya?
Kita masuk ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar? Arifan ini hadir kali ini di program spesial. Ini adalah satu momen yang pasti juga Anda tunggu-tunggu. Sejak 2 hari terakhir ini sudah kita informasikan akan ada kesempatan berharga Mitra Pas ya, karena memungkinkan Anda bisa berkarir di luar negeri. Oke? Dan inilah talkshow bersama DOC atau DOC, Dream Ocean College Mitra Pas ya. Ini adalah satu kesempatan bagi Anda yang ingin berkarir ke luar negeri. Nanti Anda bisa tanya-tanya ya di sela-sela waktu kami ngobrol. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS 085277999101 ataupun WhatsApp nomornya sama Mitra Pas di 085277999101 atau line telepon bisa di 0295385877. Nah, topik kita pagi kali ini tentang pelatihan hotel darat, berkarir di perhotelan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini yang cukup menarik apabila Anda memang berkeinginan ya. Kita akan ngobrol bersama Mr. Fado yang sudah berpengalaman di kapal pesiar Bahamas Paradise CL, kemudian pernah di hotel Myco Dream Resort and Spa. Nah, nanti seperti apakah gambarannya, dan tentunya peluang ini sangat terbuka lebar. Terlebih bagi Anda yang baru-baru ini juga sudah lulus SMA, MA, SMK sederajat Mitra Pas ya. Karena kesempatan untuk bergabung di DOC ini sangat lebar, dan saya dengar-dengar kampusnya juga ada di Pati, jadi nggak usah jauh-jauh pergi keluar kota. Oke, saya coba sapa dulu narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Mr. Fado. Halo Mr. Fado, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mr. Fado? Alhamdulillah luar biasa baik. Oke, nah kita sebetulnya ini pertemuan kita yang kedua ya, karena Iya, ternyata pertemuan yang juga kedua. banyak yang menantikan. Ayo dong ngobrol lagi, karena memang kesempatan untuk bergabung di DOC ini memang dinanti-nantikan ternyata Mr. Iya. Fado. Kita kalau kemarin kan kita sempat ngobrol tentang kapal pesiar, segala macam. Tapi kalau pagi ini gimana? Kita ngobrol fokus ke hotel atau gimana? Untuk kali ini kita akan fokus untuk ngobrol masalah berkarir di hotel darat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Dan Seperti itu. kesempatan ke sana juga sangat lebar. Sangat lebar banget, sangat besar banget. Ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang perhotelan, sebetulnya apa sih perhotelan itu? Apakah tempat penginapan saja atau bagaimana ini? Oke, jadi mungkin banyak orang awam yang tahu hotel itu mungkin hanya sebuah gedung untuk menginap. Tapi hotel sendiri atau perhotelan itu adalah badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya, di mana semua pelayanan itu diperuntukkan untuk masyarakat umum, baik mereka yang bermalam atau menginap di hotel tersebut, ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh badan usaha tersebut.
Oke. Dan tentunya apabila kita kerja di hotel, ada beberapa hal juga yang harus diketahui nih Mr. Fadil, dan itu butuh pelatihan ya. Harus, wajib. Karena semua yang pengen berkarir di kapal pesiar, pengen berkarir di hotel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu harus punya pengalaman atau pendidikan background hotel dulu. Oke. Dan ini yang cukup menarik. Kenapa sih harus pendidikan dulu, dan tawaran apa saja yang bisa dibuat untuk berkarir di dunia perhotelan? Ini kira-kira worth it apa tidak gitu loh. Nah, Worth ini it cukup banget. ditunggu ya Mitra Iya, Mas ya. worth it banget. Jadi kalau misalnya tawaran apa saja gitu ya yang memungkinkan untuk bisa berkarir di perhotelan, itu sebenarnya sangat banyak sekali ya, mulai dari F&B department, housekeeping, ada kitchen department, ada technician, engineering, terus ada juga customer service, tour guide, serta masih banyak lagi sebenarnya. Dan kebanyakan orang di luar sana itu belum tahu tentang hal seperti itu. Jadi sebenarnya untuk berkarir di sana itu sangat banyak sekali untuk di bidang perhotelan. Dan terus membuka kesempatan ya ini ya. Iya. Jadi membuka kesempatan. Jadi seperti ini, untuk di USI sendiri saat ini mempunyai 3 program pendidikan, yaitu yang pertama itu ada housekeeping department, yang kedua ada F&B service, dan yang ketiga ada culinary art. Dan yang terbaru lagi nih Kak Ari, mungkin yang Mitra Pas tunggu-tunggu. Jadi untuk yang baru lagi di Dream Ocean Kalis itu kita membuka pelatihan singkat khusus untuk bagi mereka lulusan SMK atau mereka yang mempunyai sertifikat kejuruan dari otomotif atau mungkin perkakas atau engineering dan macam-macam, bisa masuk ke kita ya. Nanti kita bisa salurkan untuk berkarir di hotel darat di bagian engineering atau teknisi, seperti itu Mas Ari. Ini yang jurusan perhotelan yang dimaksud ya. Iya. Jadi di perhotelan itu tidak hanya sebagai food handler atau housekeeper, tapi bisa juga di engineeringnya seperti itu, atau di teknisinya. Apalagi resort yang ada di Indonesia atau di luar negeri, mereka yang menyediakan fasilitas seperti golf, pasti mereka ada seperti ATV dan macam-macam. Ketika mereka ada yang mungkin rusak atau apa, jadi pihak teknisi itu yang memperbaikinya, seperti itu. Jadi kita bisa menyalurkan untuk bagian tersebut. Dan inilah kenapa terkadang yang dari jurusan perhotelan belum mendapatkan materi ini, makanya harus ke DOC ini. Iya. Karena kadang masyarakat luar itu belum tahu, pengen berkarir di hotel tapi di bagian technician atau engineering, tapi tidak tahu bagaimana sih caranya. Karena rata-rata mereka taunya kalau di hotel itu sebagai food handler atau housekeeper. Seperti itu Mas Ari. Dan di DOC ini akan lebih detail lagi dikupas, sehingga nanti kalau kita di lapangan kerja tidak bingung kerjanya bagaimana. Ini ya? Iya, benar banget. Oke. Dan ini yang memang sudah berpengalaman. Nah, kalau di hotel ini, kalau beberapa waktu lalu kan kita sempat berbicara ke luar negeri terus ya. Ini juga di luar negeri ya? Di dalam dan di luar negeri. Karena sekedar informasi saja. Jadi bagi Mitra Pas ini semua mungkin belum tahu tentang DOC sepenuhnya. Jadi bisa langsung dicek di website kita di www.dockapalpesiar.com, atau bisa buka ya di akun YouTube DOC sendiri yang ada di depan sini ya, itu namanya Dream Ocean Official. Nah, untuk video terbaru itu sebenarnya kita sudah upload ya, sudah posting video terbaru tentang penyaluran, dan kita mengantarkan siswa-siswi kita sampai ke Bandara Ahmad Yani untuk penyaluran di Hotel Batam, Mas. Jadi ada jadi mereka semua kebetulan kita videoin, jadi kita post di sana. Itu adalah sebagai bukti di masa pandemi pun kita bisa menyalurkan siswa-siswi kita ke hotel berbintang 4 dan bintang 5 yang ada di Batam. Seperti itu. Jadi diantar sampai Bandara Ahmad Yani Semarang oleh tim dari DOC. Iya. Dan saya sendiri juga ikut kebetulan, ya. Sampai naik pesawat ya? Enggak, sampai ke bandaranya, iya. Dan itu juga ada datanya ya di. Ada datanya. Dan kenapa tidak sampai ke Batam sih ngantarnya? Karena dari ketika sampai di Bandara Batam, ya itu mereka akan dijemput dari pihak hotel masing-masing. Ya gitu. Jadi untuk mengantarnya sampai di bandara saja. Baik, Mitra Pas, kalau Anda pagi ini juga menyimak siaran kami live menggunakan audio visual, maka nanti Anda mendapatkan ini ya, channel
tulisan Dream Ocean Official. Nah, Mitra Pas ini bisa Anda cek nanti setelah acara ini selesai. Kemudian ada nomornya Mr. Fado ya, tertera sangat jelas yaitu di 0856 0087 7231 seperti yang tertera di gambar, jelas sekali gede Mitra Pas. Iya. Nah, kalau kita berbicara ini kan DOC ada semacam kelas, semacam kayak perkuliahan seperti itu. Nah, Iya. untuk sistem pembelajaran di DOC ini berapa jam pembelajarannya atau modelnya kayak kita ngampus seperti itu atau gimana ini, Mister? Iya, sebenarnya sama saja ya seperti kalau orang-orang mengambil kuliah gitu. Karena kita itu balik lagi, kita itu punya program pendidikan dengan standar itu setara dengan D1 pariwisata atau perhotelan. Dan untuk sistem pembelajaran kita memang masuk setiap hari, tapi seperti yang kita usung, yang kita sudah live di kita yang pertama Mas Ari ya. Jadi kita punya visi dan misi pendidikan singkat kerja dapat. Nah, dan untuk masuknya setiap hari. Jadi Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu libur sama tanggal merah libur. Dan untuk jamnya sendiri, untuk siswa-siswi akan mendapatkan 2 kali mata pelajaran setiap hari. Jadi yang pertama materi hotel yang akan mereka ambil, yang kedua adalah pelajaran bahasa Inggris. Dengan masuk jam 8 pulang setengah 1, mereka akan dapat istirahat 30 menit. Seperti itu. Dan ini padat ya? Padat setiap hari karena memang ini sepertinya juga tidak sampai 1 tahun. Berapa bulan, Mister? maksimal 3 bulan. 3 bulan ya, sudah bisa langsung kerja? bisa. Jadi setelah 3 bulan langsung kita salurkan. Seperti yang ada di video di akun YouTube kita tanggal 5, tanggal 12 itu mereka sudah berangkat kebetulan, dan itu mereka tidak nyampe 2 bulan malah. Karena kebetulan siswa-siswinya cepet banget penangkapan materinya, jadi cepet untuk materinya cepet selesai seperti itu. Oke, Mitra Pas, kalau Anda penasaran, YouTube-nya itu di Dream Ocean Official. Kalau Anda pagi ini sedang menyimak siaran kami menggunakan audio visual akan terlihat jelas ya, nanti searching aja ke sana. Dream Ocean Official. Nah, ada beberapa hal yang juga sudah ditanyakan ini dari Mbak Vivi menanyakan, selamat pagi Mister, menanyakan yang dimaksud hotel darat itu seperti apa? Apakah kalau misalkan tidak di darat, apakah ada semacam hotel yang ada di kapal pesiar atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Karena kita membinakan ini ada tulisannya hotel darat seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa sih disebut hotel darat? Karena ada hotel apung. Nah, hotel apung itu kapal pesiar. Nah, gitu. Jadi kalau hotel darat sama hotel apung sebenarnya tidak ada beda. Cuman bedanya yaitu tadi, kalau hotel apung itu kapal pesiar, kalau hotel darat yang bangunannya ada di darat gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu land based hotel gitu. Nah, land based hotel sama floating hotel. Kalau floating hotel itu kapal pesiar, kalau land based itu hotel darat. Seperti itu. Untuk pekerjaannya sendiri sama persis. Yang membedakan hanya tempatnya saja. Seperti itu Mas Arif. Baik. Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung silakan bisa SMS ataupun WhatsApp di 085277 9999101, dan kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel, tetap ngepas terus di program spesial Talkshow bersama DOC ya. Dan tetap bergabung terus di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Kalau jam segini tuh sebenarnya acara apa sih Mas? Pop. Acara campur sari. Oh, masih campur sari. Campur sari sampai jam 12 siang. Bulan karena tak ambil sering-sering 3 bulan. Iya. Mas sebenarnya hari ini saya tuh lagi kurang fit Mas. Jadi kadang suka ngeblank. Oke. Nanti kalau ngeblank tak masukin. Sebenarnya hampir mau nggak masuk nih, cuman waduh ini pas harinya masa saya nggak masuk.
Terus siapa yang gantiin? Iya, nggak ada yang gantiin. Gitu. Soalnya kalau Pandri bilangnya, wah kamu aja mas, soalnya kamu yang lebih talkative, biasanya cerewet gitu. Iya. Kalau yang Mas Ari ingat, ada ibu-ibu yang nanya Ibu Mona. Nah itu datang langsung besoknya loh mas. Oh yang apa? Yang Dari Jaksa ya? dari Jaksa. Bawa anaknya? Bawa anaknya. Anaknya berapa? Anaknya 1, cuman itu ternyata kan dia bilangnya kan sudah punya pengalaman. Ternyata pengalamannya itu kapal kargo. Oh, yang Jadi kekar-kekar yang berat ya itu ya. Dan itu pun pengalamannya dia itu baru 1 bulanan, 2 bulan belum habis, terus ada corona terus pulang. Dan sertifikatnya pun yang dibawa kan, kalau sudah punya sertifikat bagaimana? Dan itu ternyata sertifikatnya antara kapal penumpang sama kapal kargo kan beda. Nah gitu, jadi mikirnya ibunya bisa langsung. Saya pikir waktu itu juga langsung kan, tapi ternyata enggak. Oke, Mitra Pas, terima kasih. Ada masih tetap bergabung bersama saya Arif Vanili pagi ini, dan kita ngobrol talkshow menarik bersama DOC atau Dream Ocean College Mitra Pas tentang pelatihan hotel darat ya. Karena ternyata hotel itu juga ada yang apung, tadi sudah dijelaskan. Dan Anda akan berkesempatan berkarir di perhotelan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Mitra Pas, dengan dengan pembelajaran atau pelatihan hanya 3 bulan dan kesempatan Anda akan disalurkan. Oke, untuk Anda yang bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877 live langsung Mitra Pas. SMS WhatsApp juga saya tunggu di 085277999101. Mumpung pagi ini bersama saya ada Mr. Fado yang sudah berpengalaman di kapal pesiar Bahamas Paradise CL dan juga Hotel Maiko Dream Resort and Spa Mitra Pas ya. Dan beliau ini juga sebagai mentor ya di DOC. Silakan bisa bergabung dan menanyakan sesuatu yang sekiranya ini akan menambah atau memberikan pengetahuan kepada Anda untuk berkarir di hotel darat Mitra Pas, baik di dalam ataupun di luar negeri. Sambil nunggu Mitra Pas ini Mister, kita akan mencoba untuk ngobrol dulu tentang peluang kerja di perhotelan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dari sudut pandang Anda saat-saat seperti ini, bagaimana ini Mister? Peluangnya besar nggak ini? Kalau dibilang peluangnya besar atau tidak, yang jelas peluangnya sangat besar sekali ya. Karena terbukti walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih bisa menyalurkan siswa-siswi kita ya banyak sekali, yaitu berangkat ke Hotel Batam. Ya, untuk hotel, nama hotelnya sendiri itu juga bisa kalian searching juga di Google ya, Mitra Pas. Itu ada Haris Waterfront hotel yang ada di Batam, ada Travelodge, ada Golden View, dan ada masih banyak lagi ya. Terus untuk apa itu namanya, dengan peluangnya seperti apa gitu, karena sebenarnya peluangnya sangat besar sekali karena berkembangnya berbagai macam tempat wisata ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya hotel tidak hanya digunakan sebagai tempat menginap saja, namun juga sering digunakan sebagai perkumpulan maupun acara istimewa seperti mungkin seminar, wedding, dan masih banyak lagi. Apalagi bisnis perhotelan di luar negeri ini banyak sekali menawarkan berbagai macam fasilitas untuk para calon pengunjungnya, sehingga dengan meningkatnya pengunjung menjadi faktor utama untuk penambahan staf di hotel tersebut. Dan sekedar informasi saja nih Mas Ari, jadi 1 minggu yang lalu dan sampai saat ini itu saya banyak sekali
permintaan dari hotel luar negeri, ya ada di Maldives, ada di UAE, Uni Emirat Arab, tepatnya di Jordania sama Oman, dan ada di Cozumel. Cozumel itu daerah Meksiko. Dan itu saya dimintain untuk pengiriman, atau mereka minta staff dari kita untuk dikirimkan ke sana. Tapi berhubung kita itu kandidatnya sudah tersalurkan masing-masing, jadi yang stay di sana itu untuk ke sananya sendiri saat ini belum ada kandidat, karena kita masih dengan masa pandemi ini banyak sekali yang mengira kampus kita itu mengadakan daring atau mungkin off dulu, padahal tidak. Tetap jalan. Pembelajaran tetap jalan, tapi sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Ya seperti itu. Dan untuk nextnya ini kita juga buka kelas di tanggal 5 nih Kak. Ya tanggal 5 Mas Ari, tanggal 5 Oktober. Jadi kita akan buka kelas baru seperti itu. Oke, ini masih September, jadi Anda bisa pikir-pikir atau juga memberikan tanya-tanya dulu. Nah, di kesempatan ini bisa tanya ya. Ini yang cukup menarik. Berarti yang kemarin ini sold out semua ini. Iya, sudah. Sold out laku semua. Iya. Sampai nggak bisa ngirim ke luar negeri. Iya. Udah habis ya. Sudah diminta habis. tenaganya sudah diminta sama hotel-hotel itu tadi ya. Iya. Karena sekedar informasi saja, kalau di hotel Cozumel sendiri ya, di Cozumel Meksiko, itu mereka menawarkan gaji pokok $550. Oke, Meksiko ini Amerika Latin ya? Iya. Oke. Jadi $550 itu gaji pokoknya, tapi mereka akan dapat seperti servis ya, tiap bulannya itu $1.500. Jadi per bulan mereka akan mendapatkan sekitar $2.050 US. Atau setara berapa nih kalau dirupiahin misalnya? Hampir 30 juta kurang 300.000 Satu bulan. Loh, Mitra dan Pas. itu juga belum termasuk makan, asrama gratis, perpanjang kontrak ketika mereka kinerjanya bagus, ya. Terus ketika kinerjanya bagus dan mereka tidak mau diperpanjang, sudah ditawarkan, mereka pulang, mereka akan mendapatkan tiket gratis nih Mas Ari. Ada fasilitas tiket gratis buat balik ya. Iya. Oke, biasanya berapa ini kalau misalkan tidak memperpanjang kontrak? Berapa tahun ini? 1 atau 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Oke, Mitra Pas kali ini juga sudah berkumandang, tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Mas Ari kopi nggak Mas? Mas Ari ngopi? Gimana? Ngopi. Kopi? Saya malah sama. Aku nggak ngopi soalnya. Tidak berani ngopi. Ya kan kita dikit-dikit dua-dua ini paling. Kita masuk lagi. Masih 1 iklan lagi kok. Jadi mungkin kalau misalnya ada saudaranya Mas Ari nih, itu yang pengen maksudnya, itu kesempatannya lumayan banget loh Mas. Karena di sini di Cozumel sendiri mereka itu meminta syaratnya tuh nggak muluk-muluk, yang penting bahasa Inggrisnya lumayan, sama pengalaman minimal training 6 bulan aja mereka bisa menerima. Gitu. Terus nanti untuk di bulan Juni sama Juli itu juga akan ada tawaran ke Vancouver sama Vancouver, Kanada ya? Kanada, sama di Santa Thomas. Oke. San Thomas. Ini ada yang tanya.
Oke, kita masuk lagi ya. Oke. Mitra Pas, masih ada saya Ivanili menemani Anda di talkshow bersama DOC Dream Ocean College ya. Dan untuk Anda yang bergabung untuk bertanya dan berkarir di perhotelan, silahkan baik di 3858777 selalu saya buka kesempatannya untuk Anda telepon langsung atau SMS dan WhatsApp di 085277 999 101. Karena memang kesempatan Anda berkarir baik di dalam ataupun di luar negeri ini sangat terbuka lebar. Dan masih bersama Mr. Fado yang sudah berpengalaman di kapal pesiar Bahamas Paradise CL dan Hotel Maiko Dream Resort and Spa. Ini bisa Anda tanyakan ya, karena Mr. Fado ini juga sebagai mentor di DOC Mitra Pas. Mister, ini ada yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Mr. Fado. Selamat siang. Ini kursusnya ini kira-kira berapa lama ya, dan materinya apa saja? Nah, kalau untuk masuk ke sini kan biasanya di kampus-kampus mahal. Nah, kalau di DOC sendiri berapa ini kisarannya? Dari Mbak Tia di Rembang. Terima kasih Mbak Tia di Rembang. Oke, terima kasih Mbak Tia atas pertanyaannya. Jadi untuk materinya sendiri itu nanti akan kita sampaikan maksimal 3 bulan. Jadi bisa kurang dari 3 bulan. Terus untuk biayanya sendiri, sekali lagi mungkin Mbak Tia belum melihat atau mendengarkan talkshow kita sebelumnya Mas Ari nih. Ini yang talkshow yang kedua soalnya. Iya, ini talkshow yang kedua. Jadi untuk biaya pendidikannya sendiri kita mulai dari yang paling rendah. Jadi untuk yang teknisi atau engineering itu dengan biaya pendidikan 2 juta saja. Ya, 2 juta. Terus untuk housekeeping sama food and beverage itu dengan biaya pendidikan 10 juta sudah all in. Dalam artian sudah 1 tahun. Ya, karena Mbak Tia sendiri nanti itu akan mendapatkan sertifikat atau ijazah diploma 1. Dan yang terakhir ada culinary art itu 15 juta. Kenapa sih 15 juta? Karena untuk kelas masak atau cooking class itu sendiri hampir setiap hari itu mereka akan diajarin masak terus, dan masaknya itu rata-rata masakan western. Jadi untuk bahan makannya sendiri kadang tidak bisa kita temukan di pasar tradisional. Jadi yang dipakai praktek itu persis bahannya yang nanti akan dipakai di hotel iya, kerja. Iya, benar. Jadi nggak bingung lagi nih. Nggak bingung lagi seperti itu. Pantesan harganya lumayan Mister ya. Iya, yang paling mahal memang ada di cooking class. Tapi dengan biaya tersebut untuk mitra pas yang mau bergabung jangan khawatir untuk wah nanti bayarnya langsung sekalian. Enggak, jadi bisa diangsur selama sebelum penyaluran harus selesai gitu. Jadi bisa diangsur. Oke, Ya, itu kemudahannya mitra pas. Iya, itu kemudahannya. Dan sekali lagi ya Mbak Tia, ada program beasiswa nih yang kemarin mungkin Mbak Tia belum mendengarkan. Jadi ada program beasiswa tapi memang belum full. Jadi akan ada potongan biaya pendidikan sebesar 3 juta untuk yang yatim piatu. Terus bisa menunjukkan ranking 1 dari kelas 10, 9, 10, 11, 12. Terus bisa mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar 50% itu apabila mereka yang hafiz Quran. Seperti itu Mas Ari. Jangan dikira kalau perhotelan nggak ada sangkut pautnya dengan religi. Yeah. Jangan dikira loh mitra pas ya. Ternyata ada sangkut pautnya, dan tadi sudah disampaikan ya. Karena memang ada beasiswa khusus yang berhubungan dengan religi. Iya. Hafid, bagi Anda yang hafid Al-Quran silahkan bisa bergabung ya. Nah, ini yang Mas Ari, satu lagi. Tadi Mbak Tia kan nanya untuk materinya apa saja. Oke, untuk materinya sendiri tadi untuk programnya itu adalah program materinya. Terus yang kedua mereka akan mendapatkan kelas bahasa Inggris, spesialnya kelas speaking. Seperti itu. Karena untuk bekerja di hotel itu mereka juga harus ability di bahasa Inggris.
aktif, harus bahasa Inggrisnya. Iya. Jangan cuma pasif, karena nanti juga kita akan berbicara dengan Tamu asing customer juga. Iya. Oke. Dan tentunya hal seperti ini juga dimatangkan di DOC Mitra Pas. Silakan bisa bergabung, pertanyaan-pertanyaan terus saya tunggu. Anda bisa masuk di WhatsApp 085227999101 ataupun line telepon bisa di 0295385877. Nah, bagi yang akan daftar ini Mister, kira-kira apa saja yang nanti akan dipersiapkan? Dokumen-dokumen penting apa yang nantinya akan dibawa ke DOC ini? Mumpung masih September ini, Oktober akan buka ini. Oh iya, jadi sekali lagi saya informasikan, kita akan buka kelas di tanggal 5 Oktober. Jadi bagi kalian semua Mitra Pas yang mau bergabung di Dream Ocean College, kalian bisa mempersiapkan dokumen-dokumen kalian seperti KTP, KK, ijazah, akte kelahiran, ya, serta foto 4x6 background bebas. Dan untuk syarat umumnya adalah wanita maksimal umur 30 tahun, terus tidak buta warna, sehat jasmani dan rohani, ya, terus tidak bertindik dan tidak bertato. Tapi kalau cewek pasti bertindik ya Mas Ari ya. Bertato sebenarnya boleh asal yang tidak kelihatan, terekspos, ya, tertutup baju ya. Iya. Terus untuk buta warna, sebenarnya buta warna tuh boleh asal tidak buta warna yang total Mas Ari. Jadi maksudnya mereka seperti apa nih? jadi kan buta warna ada yang total, ada yang parsial. Jadi kalau yang parsial masih bisa masuk ke DOC. Itu, tapi kalau yang total mohon maaf. Ya, jadi kalau yang buta warna parsial bisa masuk. Seperti itu. Untuk pria dan wanita, pria minimal tinggi badan 155 dan untuk perempuan 150. Kalau kurang dari itu bagaimana, Mister? Sebenarnya bisa, tapi nanti mentoknya di karir. Ya, di karir saja. Jadi mereka yang mungkin tinggi badannya kurang dari yang saya sebutkan, dia hanya ada di satu departemen saja, tidak bisa milih departemen. Departemen apa biasanya, Mister? Housekeeping. Housekeeping. Iya, di housekeeping. Oke. Sangat jelas dan tentunya terbuka lebar. Kesempatan ini bisa Anda manfaatkan Mitra Pas ya. Dan ini juga ada yang sudah bergabung lagi bersama kita. Ada yang sudah masuk dari Mbak Tri. Ini menanyakan, selamat siang Mas Ari, selamat siang juga. Untuk di DOC pelatihan di tempat berapa lama? Untuk prakteknya berapa lama juga? Apakah semua yang ikut pelatihan nanti disalurkan bekerja atau bagaimana? Nah, apakah selama bekerja ternyata kurang nyaman dan mengundurkan diri sebelum kontrak selesai, apakah ada penaltinya atau bagaimana, ada punishment-nya seperti itu? Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke, jadi Mbak Tri ya tadi ya Mas Ari ya. Oke Mbak Tri, untuk materinya sendiri kita sampaikan maksimal 3 bulan. Jadi materi tersebut itu sudah termasuk teori dan praktek. Habis itu kita salurkan. Nah, ketika disalurkan, kok ternyata tadi kenapa keluar gitu ya, atau nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalnya keluar atau tidak nyaman, itu nanti kembali lagi ke siswanya. Tapi jarang yang seperti itu, Mister ya? Jarang. Karena rata-rata mereka, mungkin awal-awal mereka akan merasa kok nggak nyaman sih. Tapi ketika mereka sudah dapat tip nih, nah itu mereka rata-rata akan berubah pikiran. Wah, tipnya gede nih. Lama-lama mereka akan nyaman, seperti itu Mas Ari. Tapi kalau misalnya benar-benar keluar, punishment-nya apa, atau mungkin penaltinya apa. Jadi kalau memang mereka keluar ada masalah dari hotel atau mungkin melakukan tindak kekerasan dan macam-macam, mungkin penaltinya atau sanksinya adalah mereka tidak bisa kita salurkan lagi. Karena sudah bisa dikatakan mencemarkan nama baik sekolah kita. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak nyaman, mungkin terjadi mungkin atau seks harassment atau apapun di hotel, itu tergantung dari kasusnya. Jadi kita lihat kasusnya apa, seperti itu Mas. Oke. Gitu. Baik, ini yang juga sudah berhubung kembali. Terima kasih Mas Wawan. Selamat siang. Oke, selamat siang juga Mas Wawan. Selamat siang Mas Wawan. Juga ini menanyakan, Mister, kalau misalkan kita sudah tanda tangan kontrak dengan satu hotel dan selesai, apakah nanti diperbolehkan untuk pindah hotel? Mohon pencerahannya. Jadi kalau misalnya sudah selesai kontrak nih, sudah selesai kontrak itu sebenarnya kalau sudah selesai kontrak pertama, kita sudah bebas, sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Bisa melakukan apply langsung dari si siswa tersebut. Tapi kalau misalnya minta tolong ke sekolah, bisa tidak? Bisa, tetap kita carikan, karena kita tidak pernah menyisihkan siswa yang sudah alumni itu, tidak.
Tetap Seperti ada itu. care di sana dari pihak Tetap, sekolah. tetap Diperhatikan maksudnya. diperhatikan. dari Jadi mitra misalnya kok ternyata cari hotel sendiri susah, minta bantuan ke sekolah bisa nggak? Bisa. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Tris tadi belum kejawab. Itu pasti disalurkan tidak? Pasti. Ya, seperti itu. Karena Jadi tadi yang lulusan kemarin aja sudah sold out, sudah laku iya, semua. sudah laku Laris, semua. Mitra Pas. Padahal itu kelas kita buka itu bulan Juli, ya sekarang sudah sold out, sudah enggak. Sebenarnya sekarang ini masih ada yang belajar, cuman untuk yang kelas ini kan kita buka Belum kelas lulus ini, Mister. belum, Belum makanya lulus. ya, makanya Ini kan belum sudah diminta. tapi Sama belum lagi. belum dikasih Ah. belum dikasih karena belum selesai materinya. Mm. Seperti itu Mas Ari. Oke, pihak hotel harus bersabar nunggu ini selesai. Iya, nunggu ini pembelajaran selesai. dulu ya. Iya. Karena 3 bulan lepas dikirim, maksudnya lepasnya itu Mitra Pas ya. Oke, Mas Wawan atau Mbak Tri atau yang lainnya, kalau misalkan pertanyaan Anda jawaban kami belum puas, silakan bisa tanya sedetailnya ya. Kalau misalkan nanti acaranya selesai, Anda bisa cek di streaming kami. Di situ ada nomornya Mr. Fado, Mitra Pas ya, di 0856 0087 7231 yang bisa Anda hubungi kapan saja. Iya. 24 jam fast respon ya Mas Ari ya. Baik. Nah, kalau untuk biaya pendidikan tadi sudah dijawab ya Mitra Iya. Pas, dan ini yang menarik tadi sudah disampaikan untuk penyaluran tenaga kerja. Ini sudah kerjasama dengan pihak mana saja ini, Mister? Nah, ini biasanya banyak sekali yang ditanyakan nih. Jadi kalau misalnya sudah bekerja sama dengan perusahaan mana saja, itu di Indonesia maupun di luar negeri kita sudah banyak sekali. Ya, sekalipun dengan hotel atau resort tempat saya kerja dulu, itu juga sudah kerjasama. Seperti itu. Kalau di dalam negeri, semua hotel yang ada di Indonesia kita sudah hampir keseluruhan bekerja sama. Baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Bali, Lombok, Flores, itu kita sudah, bahkan sampai ke Papua. Apalagi di Papua sekarang ini pembukaan hotel-hotel baru, karena di sana banyak sekali ini ya tempat wisata yang bagus seperti Raja Ampat. Secara otomatis dunia pariwisata di sana meningkat. Jadi pembukaan resort-resort baru itu banyak, dan kita sudah mulai banyak ditawarkan, Pak ada nggak siswa yang mau di kesini gitu. Dan untuk di luar negeri sendiri itu ada di UEA seperti tadi yang saya bilang ya Mas Ari ya. Uni Emirat Arab ya. Iya, itu mulai dari Oman, Dubai, Qatar, Kuwait, terus Jordania sudah saya sebutkan tadi ya Mas Ari ya. Terus ada di mungkin di daerah Arab Saudi, ya. Terus ada di Thailand, ada di Malaysia, ya, ada di Maldives, ada di Cozumel, bahkan sampai Swedia sama Vancouver ini itu akan dibuka ya, di Vancouver sama di San Thomas itu di bulan Juni 2021. Vancouver itu Kanada, tetangganya Amerika, Mitra Pas ya. Iya, tepat sekali. Oke, bahkan yang di Arab Saudi malah sempat umroh dan haji juga, Mitra Iya. Pas. Mungkin bagi Mitra Pas yang belum mendengarkan atau melihat visual talkshow kita yang pertama, itu bisa langsung cek di www.diusikapalpesiar.com. Di situ banyak sekali alumni-alumni kita, Mas. Jadi foto-foto alumni kita yang sudah bekerja di kapal pesiar, baik di hotel dalam negeri maupun di luar negeri juga ada. Yang sudah Seperti itu. bertestimoni juga ya. Iya. Oke, dan itu adalah gambaran real yang ditampilkan. Iya. Apabila Anda penasaran dan siaran ini bisa Anda terima melalui audiovisual, sekali lagi kita ingatkan bahwa dalam layar ini juga tampak ada tulisan saluran channel YouTube Mitra Pasti Dream Ocean Official. Nah, nanti bisa berkunjung ke sana, dan juga sekaligus nomor WhatsApp-nya Mr. Fado ada 2 nomor, bisa Anda hubungi di sana. Oke, ini yang juga sudah ngobrol lagi bersama kita dari Mbak Adin atau Andin ini ya. Mohon dikoreksi kalau misalkan nanti saya salah ya. Bisa WhatsApp ulang di 085277999101. Nah, bagi pemula atau biasanya dikatakan newbie ini kan nggak tahu kontrak di hotel seperti apa. Apakah nanti bisa dibantu dibacakan kemudian diterangkan kepada murid-murid calon pekerja yang nanti akan disalurkan. Ternyata hal seperti ini juga menjadi masalah ini. Menjadi momok ya. Menjadi momok. Kadang apa ini tulisannya bahasa Inggris semua ribet lagi, gitu ya. Ribet gitu. Jadi tetap dibantu. Jadi semua tetap dibantu, karena untuk yang pemula memang kadang mereka untuk bahasa Inggrisnya memang sedikit less gitu ya, sedikit kurang. Jadi tetap kita bantu. Jadi apa saja fasilitasnya, apa saja yang akan didapat, keuntungannya apa saja, itu tetap kita bantu untuk mentranslatekan gitu.
supaya nanti ke depan ketika mereka benar-benar kerja, mereka akan tahu apa sih yang harus mereka dapatkan dan harus mereka lakukan seperti itu. Karena kadang untuk rule regulation sendiri aja itu mereka kadang masih bingung. Jadi harus kita translatekan satu-satu seperti itu Mas Ari. Jadi tetap kita bantu. Karena ini menyangkut hak dan kewajiban. Iya. Kalau kewajibannya kedodoran dia nggak ngerti malah kena penalti repot nanti. Bener gitu ya. banget ya. Oke. Dan biasanya yang sudah itu seperti apa itu sistem kontraknya Mister dengan pihak luar negeri? Oke, kalau sistem kontraknya tuh biasanya kalau di hotel darat itu rata-rata kontrak pertama itu 2 tahun. Jadi mereka akan bisa diperpanjang ketika mereka yang pertama kinerja bagus. Dan setelah kinerja bagus mereka juga bisa berkarir. Dalam arti berkarir itu meningkatkan posisinya dia. Jadi yang mungkin awalnya jadi busboy bisa jadi ke atasnya lagi, yang awalnya waiter bisa jadi supervisor gitu. Karena siswa kita juga ada yang sudah jadi supervisor di housekeeping departemen. Seperti itu Mas Ari. Dan tentunya itu sudah melewati proses kontrak kemudian diperpanjang lagi Iya, misalnya. iya. Naik pangkat karena memang kinerja Kinerja bagus. bagus. Pihak manajemen hotel tersebut suka diangkat ya. Jadi sekali lagi mungkin kalau di sini banyak orang yang berasumsi seperti kalau kita kerja di sini sendiri tuh kadang kalau kita nggak ada orang dalam susah mungkin bisa masuk tapi naik posisinya susah. Tapi kalau di luar negeri itu tidak. Jadi yang dikerja itu attitude kita, yang dinilai attitude kita sama kinerja kita. Gitu. Kalau attitude kita baik, kinerja kita bagus, pasti kita bisa dapat promosi. Artinya karir sangat terbuka lebar. Karena kita nggak ikut manajemen dalam negeri, luar Luar yang negeri. nilai. Iya. Dan tidak berkemungkinan juga, tidak menutup kemungkinan maksud saya, orang Indonesia bawahnya orang luar negeri. Biasanya kan gitu kan ya Mister ya. Bule-bule malah jadi bawahan kita. Iya. Seperti saya dulu juga punya anak buah. asisten lah. Itu orang Jamaika. Nah, seperti itu, Me. Oke, karena kalau kita dilihat di YouTube ataupun di beberapa majalah ini kan kita lihat orang Indonesia anak buahnya atau asistennya banyak yang bule-bule itu biasa dalam dunia perhotelan ya. Iya, biasa banget. Oke, jadi jangan kaget Mitra Pas apabila nanti suatu saat Ananda atau putra-putri Anda menjadi atasannya orang bule itu jangan kaget karena terbuka lebar untuk kesempatan seperti itu. Iya, benar banget. Karena yang dinilai itu kinerja kita, bukan kita yang bawa siapa atau kita punya orang dalam siapa. Kita bangsa mana? Iya, tidak. Jadi tidak dilihat dari ras, tidak dilihat dari kulit warna kulit, ya, tapi dilihat dari bagaimana kita bekerja. Oke. Seperti itu Mas Ari. Baik, luar biasa ini. Kalau fasilitas selama kontrak kerja di luar negeri seperti apa? Termasuk tempat nginep, kosan itu nanti dipikirkan oleh pihak manajemen hotel atau cari sendiri itu biasanya? Oke, untuk fasilitas seperti itu biasanya mereka akan mendapatkan dari asuransi kesehatan, terus asuransi kecelakaan kerja, terus mulai makan asrama itu sudah dapat fasilitas dari perusahaan. Dan apabila mereka mungkin asramanya jauh nih dari hotel, kadang ini seperti itu mereka akan mendapatkan juga shuttle bus atau bus antar jemput, mobil jemputan. Pas ya. Oke. Seperti jadi mereka nggak perlu keluar ongkos untuk transportasi ke hotelnya. Gitu. Dan makan pun itu biasanya mereka bisa dapat meal itu 3-4 kali untuk mealnya sendiri. Karena di luar itu kalau di kita kan makan 3 kali, pagi, siang, sore sarapan, makan siang, makan malam. Kalau di sana ada supper atau makan yang terlambat banget, itu ada gitu. Jadi 3-4 kali Mas Arif. Gitu untuk fasilitasnya sendiri. Nah, ini yang menarik kalau di OC kan bahasa Inggris ya, bahasa asingnya. Tetapi kalau misalkan nanti kita kerja misalkan dapat panggilan ke Abu Dhabi atau ke Uni Emirat Arab ini kan pakai bahasa Arab juga. Ini seperti apa nanti prosesnya? Tapi tetap kalau kerja di hotel kita komunikasi dengan staff tetap pakai bahasa Inggris. Jadi staff sana pun juga menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Sekalipun entah di Thailand atau dimanapun itu tetap bahasa Inggris, kecuali misalnya di Malaysia nih, karena mereka juga berbahasa Melayu, kita paham. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tapi susahnya ketika di Malaysia tapi dapat atasannya mungkin staff-staffnya bukan orang Melayu. Nah, kita mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris tuh yang utama. Oke. Seperti itu Mas Arif. Jangan berpikir mentang-mentang kita nanti kerja di Malaysia,
Malaysia kita ngerti. Iya. Yang di dalam sana itu macam-macam dari negara manapun. Manapun Kadang-kadang kita ada. punya atasan yang dari apa? Dari bangsa India, Eropa, iya, seperti itu bangsa ya. Eropa juga banyak seperti itu. Jangan kan di Malaysia, yang di dalam negeri saja banyak atasan kita yang dari bule itu yang Mister Iya, iya, bener banget. Oke, dan artinya meskipun kita kerja di Indonesia, bahasanya masih bahasa Inggris. Iya. Jadi komunikasi tetap menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu di DUC sendiri sudah menerapkan English Zone di kampus, serta untuk kelasnya bahasa Inggris sendiri itu lebih kelas speaking, Mas Ari. Jadi untuk memperlancar, karena kebanyakan orang kita itu belajarnya membaca. Untuk kelas bahasa Inggris itu biasanya belajarnya membaca, tapi ketika diomongkan itu mereka nggak tahu, tapi kalau dituliskan tahu. Nah, makanya di DUC akan kita gembleng di situ untuk speakingnya. Oke, jadi nanti bahasa Inggrisnya bahasa Inggris aktif bukan pasif. Kalau kita Iya. baca reading, ngerti, paham, Iya. pasif ini Iya, ya. pasif. Ngerti karpe, tapi mau diucapin rada susah ya. Iya. Nah, di nanti diaktifin ya yang Iya. gitu. Nah, ya jadi masalah kalau misalkan belum bisa bahasa Inggris gimana nih? Oke. Sudah ngebet pengen kerjaan. Oke, udah ngebet pengen dapat kerjaan, masuk di hotel tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, Mas Ari ya. Oke, jadi tidak semua alumni DUC itu pertama kali masuk mereka bisa berbahasa Inggris. Kadang ada malah yang bener-bener nol brundul, nggak bisa apa-apa. Tapi karena mereka niat, yang pertama itu niat, terus dia sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris juga. Karena di kita itu intens banget pelajarannya, Mas Ari. Oke. Untuk kelas bahasa Inggrisnya terutama. Dan biasanya kalau ke luar negeri ini yang dipersiapkan apa aja nih, Mister? Nanti kan terkadang orang tua timbul was-was ya, anak ngelepas anaknya juga susah ini kadang nih pihak orang tua. Siap-siap kalau misalkan sudah mau masuk di DOC harus siap-siap ya, karena penyaluran ke sana ini. Iya. Jadi kalau jangankan di luar negeri, ini kisah tanggal 5 kemarin. Jadi nyata ini ya? ini kisah nyata. Oke. Ini nggak keluar negeri, Mas, baru ke Batam. Ya, itu ada orang tua yang dua-duanya tuh mewek sampai anaknya juga ikut berbesmili gitu. Jadi ikut nangis juga Itu gitu. ikut sampai ke bandara Mister? Iya, Ngantar jadi juga? nganterin, orang tuanya nganterin, dan itu nangis juga karena nggak terbiasa jauh dari anak. Tiba-tiba ini anak dapat penyaluran ke sana gitu. Oke. Ada telepon masuk, Mister, saya coba terima. Halo, Oke. selamat siang Pak Chef Empati. Halo, selamat siang Pak Chef Empati. Oke, kesulitan ya sepertinya. Dan untuk ada Mitra Pas, apabila nanti siaran ini usai dan ada beberapa pertanyaan, bisa tanya langsung ke nomor WhatsApp-nya Mr. Fado di 0856 0087 7231, atau Anda memutar ulang siaran ini karena nanti kami akan tampilkan Mitra Pas ya untuk Anda. Nah, Mister, kita kan sudah di penghujung acara ini. Yeah. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda sampaikan kepada calon peserta ini, calon Oke. didik ini. Oke, jadi untuk semua Mitra Pas, jadi sekali lagi saya informasikan, kita buka kelas di tanggal 5 Oktober. Jadi bagi kalian semua yang mau gabung, siapkan diri Anda, siapkan mental Anda, dan siapkan masa depan Anda untuk bergabung dalam Dream Ocean College. Ya, jangan lupa syarat-syaratnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pria wanita maksimal umur 30, tidak bertindik dan tidak bertato. Lulusan minimal SMK sederajat paket C boleh, ya, dan fotokopi ijazah, KTP, KK, akte, serta foto 4x6 background bebas, ya. Jadi bisa daftar mulai dari sekarang karena kelas kita buka mulai tanggal 5 Oktober 2020. Oke, biayanya tadi sudah kita sebutkan dari Yeah. yang tingkatan paling bawah, Paling bawah sampai yang paling atas. Oke, nanti bisa diulang kembali Mitra Pas ya. Dan ini yang cukup menarik sebelum kita undur diri, persiapan-persiapannya tadi juga sudah kita ulas. Nanti Anda tinggal muter gitu ya rekaman ini, dan tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan ingat, kalau daftar harus mengikuti protokol Iya. kesehatan. Iya. Ya. Jadi kalau info lebih lanjut bisa langsung hubungi saya juga bisa, Mas Ari, di 085600877231 atau di 085262688894. Oke. Ya. Kampusnya ada di Pati. Di Pati, di Jalan Juwana Jakenan KM2 Karangrejo Pati, atau tepatnya pertigaan Ngebruk belok kanan arah Jakenan, kurang lebih 1,5 km. Anda nggak perlu keluar kota.
Yang di Rembang dekat. Dekat. Dari Blora juga dekat. Dekat, ya. Pati apalagi. Mhm. Asrama gratis. Oke. Ya, fasilitas lengkap di sana. Dan free wifi 24 jam. Biasanya kids zaman now susah lepas dari internet nih Mas Ari. Nah, kita sudah free wifi 24 jam. Oke, untuk peserta didik yang sekarang murid-murid ada dari kota mana saja ini, Mister? Sekarang ini ada dari Purwodadi, Jepara, Blora juga ada, Rembang. Yang paling jauh saat ini dari Purwodadi. Oke. Dari Purwodadi paling jauh. Dan siap-siap nanti karena ini juga tadi kita ngobrol akan ada penawaran karena sudah diminta untuk Ke luar negeri, iya. Vancouver, Kanada tadi. Untuk di saat ini diminta di Maldives sama di Cozumel. Maldives itu luar biasa, mitra pas viral. Maldives atau Maladewa yang kita kenal ya. Karena beberapa artis juga Pada liburan ke sana. lesehan Ya. di sana sambil main pasir gitu Iya, ya. bener banget. Yang betulnya wah sangat eksotis seperti itu. Saya pasti nggak pengen. Saya juga pengen loh, Mister ya. Mungkin Oke. Mas Ari bisa gabung ke kita. Oke, terima kasih Mr. Fadu sudah sharing kepada Mitra Pas. Semoga ini juga akan mendapatkan satu hal yang luar biasa dan tentunya membuka wawasan untuk Mitra Pas yang ingin berkarir. Iya. Sukses Mr. Fadu. Terima untuk kasih, Mas Ari. DLC-nya. Ya. Dan semoga murid-murid atau anak peserta didik yang di sana juga sukses dan berkarir dan tentunya pulang membawa barokah ini ya. Mas Ari bisa satu lagi ya Mas Ari? Iya, silakan. Oke, bagi Mitra Pas yang mungkin baru gabung, jadi bisa nantikan talkshow kita berikutnya di bulan depan Mas Ari. Oke. Nanti tanggalnya kita tunggu iklan dari Pas FM aja ya. Oke. Ya, yang jelas bulan depan insya Allah ada lagi talkshow bersama saya atau Mr. Andre. Oke, sekali lagi kalau Anda yang ingin ditanyakan bisa muter lagi ya, Mitra Pas. Terima kasih Mr. Fadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Nantikan kembali talkshow menarik berikutnya. Saya Rifanili, matur suwun informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA sederajat pengen berkarir di perhotelan tapi nggak tahu harus gimana? DOC atau Dream Ocean College solusinya karena selain program pendidikan kru kapal Oke, yang pesiar, telepon tapi DOC sudah closing. juga program berkarir Saya eman-eman sini. baik di dalam Ya, negeri nggak apa-apa. maupun di luar negeri. Enggak dari DOC, tadi. Dream Ocean College Baru gabung mungkin Mas. kerja dapat. Ayo segera bergabung di Dream Ocean College atau DOC. Anda berkesempatan kerja di perhotelan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.